Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengku Ruk Channel guys. Pada kalian yang menonton video ini, semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan sentiasa dirahmati serta diridhoi oleh Allah SWT. So, untuk hari ini saya akan mereaksi lagi satu video yang sangat menarik ya guys. Ini adalah terkait dengan negara-negara yang menolak ya bertanding lawan dengan Israel. Jadi ini adalah satu video yang saya rasa boleh dijadikan juga sebagai kita punya maklumat tambahan ya. Yang mana seperti mana Indonesia tidak lagi menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U20 ya, disebabkan penolakan terhadap pasukan ataupun atlet daripada negara Israel. Jadi di sini ada beberapa negara juga ya yang sebelum ini menolak tim ataupun pasukan ataupun atlet dari negara Israel. Sebenarnya apa yang saya nampak di sini, satu-satu negara itu mempunyai dasar ya. Seperti Indonesia, dia tidak mau kehadiran tim dari Israel ya. Yang saya nampak Indonesia ni dari segi sukan sungguh luar biasa. Mereka menunjukkan prestasi yang sangat cemerlang lah. Dan untuk hal ini yang saya tengok dari segi sukan ramai yang kecewa ya. Saya juga turut kecewa apabila FIFA menarik Indonesia dari menjadi tuan rumah ya. Sedangkan atlet-atlet dari Indonesia sudah cukup bersedia, dan juga dari segi infrastruktur di Indonesia ya, stadionnya sudah tersedia ya. Tetapi alasan FIFA apabila ada penolakan terhadap kehadiran atlet ataupun tim dari Israel, itulah yang menyebabkan FIFA mencabut ataupun menarik Indonesia ni dari menjadi tuan rumah. Sedangkan Indonesia ya sudah melakukan yang terbaik ya untuk persediaan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 ini. Jadi apa yang satu persoalannya, kenapa FIFA sebagai satu organisasi yang mengelola bola sepak ya, FIFA dia boleh melakukan sanksi pada Rusia ketika itu sepak bola Piala Dunia juga. Dia boleh tidak mengikutkan ya, ataupun tidak memberi kebenaran untuk Rusia menyertai Piala Dunia. Tetapi persoalannya, kenapa Israel ya yang terang-terangan membuat peperangan ataupun sentiasa membuat Palestina berduka cita ya, dengan ancaman-ancaman dan juga kekejaman yang dilakukan oleh Israel ini, tetapi FIFA tidak menarik ataupun tidak memberi sanksi pada Israel ya. Dia punya atlet-atlet pun diturut serta juga ya, dibagi juga ikut untuk Piala Dunia. Jadi inilah yang menyebabkan satu perkara yang membuatkan Indonesia ditarik menjadi tuan rumah. Saya juga sungguh kecewa ya guys atas tindakan FIFA itu. Kalau dia tarik sejak itu Israel ataupun tidak kasih ikut bertanding ya Israel, pastinya Indonesia dapat diteruskan menjadi tuan rumah ya. Kalau dulu boleh dilakukan pada Rusia, dia kenakan sanksi, malah acara ataupun Piala Dunia ketika itu dapat berjalan dengan lancar ya. Tetapi kenapa kali ini FIFA gunakan itu modal yang besar untuk menarik Indonesia dari menjadi tuan rumah. Nah, jadi kita lihat di sini negara-negara yang manakah yang kelompok ikut menolak bertanding lawan Israel. Nah, jadi di sini ada satu video dari channel Olen News ya, yang mana hormati Indonesia. Di sini dikatakan ada 6 negara ini kelompok ataupun kompak ikut menolak bertanding lawan Israel. Nah, jadi yang nomor 2 musuh FIFA. Musuh FIFA nomor 2 ni negara mana? Jadi mari kita saksikan klip video ini sama-sama, negara-negara yang menolak ikut menolak bertanding lawan Israel. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Olen News ya, dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe channelnya. Jadi mari kita saksikan klip video ini bersama-sama. Jom. Подчеркну, Индонезия один из наших ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Wih, Bapak Putin ini. Российско-индонезийские отношения носят конструктивный и обоюдовыгодный характер. Ternyata Indonesia tidak sendirian, saudara. Beberapa negara ini ternyata Indonesia menyatakan sikap tidak yang sendirian, sama, ya. yakni menolak kedatangan timnas Israel ke negara mereka. Bahkan, negara-negara tersebut akan menolak jika harus bertanding melawan Israel dalam satu turnamen. Selain Indonesia, berikut daftar negara yang menolak Israel, sebagaimana Mimin rangkum dari berbagai sumber. 1. Malaysia. Malaysia. Tak hanya Indonesia, Malaysia, guys. Malaysia juga pernah mengalami hal yang sama di tahun 2019. Saat itu Malaysia ditunjuk sebagai tuan rumah kejuaraan para renang dunia 2019. Namun menuju pelaksanaan, pemerintah Malaysia menolak kedatangan atlet Israel. Saat itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dengan tegas menolak kedatangan atlet Israel ke Malaysia. Baginya, jika menerima atlet Israel, maka Malaysia tidak memiliki komitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina. 2. Rusia. Rusia menunjukkan dukungannya kepada Palestina dan terang-terangan menunjukkan mereka menolak berhubungan baik dengan Israel. Hal ini ditunjukkan oleh salah satu atlet judo asal Rusia, Vladimir Nourin, yang mengumumkan mengundurkan diri dari Olimpiade Tokyo karena tidak ingin bertanding dengan atlet Israel. Bukan hanya sekali, ia juga pernah menarik diri dari kejuaraan dunia 2019 di Tokyo karena alasan yang sama. Selain itu, pemerintah Rusia menolak keras perlakuan tidak baik Israel kepada Palestina. 3. Iran. Sama halnya dengan Rusia, Iran juga merupakan negara yang paling keras dalam menolak bermain dengan tim nasional Israel. Bahkan, penggawa Panionios FC, Iran Hadsafi dan Shojaei, pernah dicoret dari skuad timnas Iran. Hal ini dilakukan karena mereka pernah menghadapi klub Israel. Kedua pemain tersebut dianggap sudah melewati batas, mereka pun dikeluarkan dan tidak disertakan dalam skuad timnas Iran. 4. Mesir. Ikut masuk ke daftar negara yang menolak Israel adalah Mesir. Mesir menjadi negara yang menolak untuk bermain menghadapi Israel pada kualifikasi Piala Dunia 1958. Alasannya pun serupa. Mereka membuat keputusan seperti ini sebagai bentuk solidaritas kepada warga Palestina. Mengingat, Mesir merupakan negara Muslim dan tidak ingin mendukung negara yang memiliki konflik dengan Palestina. Yang terakhir tentunya negara kita, Indonesia. Perlu diketahui, sudah 2 kali Indonesia menolak untuk bertanding melawan Israel. Oh, Indonesia 2 kali sudah ya tolak untuk berlaga nih. Selain di Piala Dunia U20 2023, sebelumnya pada Piala Dunia 1958, Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno menolak bertanding dengan Israel karena tidak ingin mengakui negara tersebut. Akhirnya, timnas Indonesia pun mengundurkan diri dan tidak tampil di pagelaran tersebut. Fenomena penolakan Israel pun menjadi polemik karena ada beberapa pihak yang pro dan kontra. Iya. Nah, itu saya tahu ya ada 6 negara ya yang ikut kompak menolak bertanding dengan Israel. Nah, jadi sebenarnya di sini boleh kita lihat ya fungsi kalau tengok untuk sepak bola, fungsi FIFA nih dia sebenarnya boleh sejak berlaku adil ya terhadap penarikan tuan rumah tuh pada Indonesia. Disebabkan dasar yang kuat apabila Rusia sebelum ini kan pernah juga disingkirkan untuk menyertai Piala Dunia. Jadi perjalanan Piala Dunia ketika itu dapat berjalan dengan lancar. Tetapi apa yang berlaku pada Indonesia di sini, FIFA macam tidak melihat apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Baru-baru ini juga tembakan pemedi mata ya dilepaskan di stadion ya di Palestina. Itu adalah perkara yang boleh mengancam nyawa dan juga keselamatan. Tetapi FIFA macam dia berat sebelah ya yang saya tengok di sini. Dan itu yang perkara kecil, belum lagi perkara besar sepanjang berpuluh-puluh tahun Israel dia menyerang ya Palestina sehingga akan ramai nyawa terkorban,
anak-anak kecil ramai yang terkorban ya, kehilangan keluarga. Jadi apakah itu bukan dari segi kemanusiaan ya? Kalau kita tengok itu adalah berkaitan dengan kemanusiaan. Jadi apabila Indonesia sekarang ini ditarik dia punya kelayakan untuk menjadi tuan rumah atas sebab gara-gara menolak tim dari Israel itu, menyebabkan Indonesia tidak menjadi tuan rumah. Jadi saya kira di sini kita melihat fungsi FIFA itu bagaimana. Kalau dia boleh dikatakan dengan sukan itu boleh menjadikan satu hubungan yang baik, sebenarnya dari sudut pandangan lain boleh ya juga menjadi hubungan yang baik. Tetapi dari sudut negara-negara yang banyak ini di dunia ya, memprotes tindakan Israel ya terhadap Palestina, tetapi suara-suara itu sebenarnya kalau di PBB macam seolah-olah dia hanya suara di PBB, tetapi dari segi fizikalnya, tindakannya ya, untuk bagaimana supaya Israel dapat menghentikan tindakannya untuk memerangi ataupun membuat ancaman dan juga serangan ke atas Palestina itu ya. Tetapi satu cara saja yang saya nampak di sini melalui kaedah-kaedah seumpama inilah, seperti memboikot ataupun tidak ikut serta sekiranya ada Israel di situ ya, tidak mau berlawan di situ. Jadi Malaysia juga pernah ya menolak atlet dari Israel ketika itu. Syed Saddiq ya, menteri belia dan sukan ketika itu, dia terang-terangan ya dengan media CNN juga ya, dia menolak keras kehadiran pasukan atlet dari Israel untuk masuk ke Malaysia. Sebenarnya ini dasar yang dipegang oleh beberapa negara ya yang menyokong Palestina untuk merdeka. Jadi kalau mungkin dari segi suara di PBB itu hanya tidak diambil tindakan oleh pihak yang bertanggung jawab, tetapi melalui sukan ini juga boleh menyuarakan di situ ya, tanda apa yang dilakukan oleh Israel itu banyak negara yang tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan terhadap Palestina. Saya sebenarnya sangat respect ya dengan kekuatan dan juga keberanian Indonesia apabila menolak Israel untuk menyertai ya. Kekuatan di situ sangat jelas bahwa Indonesia sejak zaman Soekarno lagi ya, pada tahun 1958 dikatakan tadi sudah pernah menolak atlet dari Israel, dan kali ini ditolak lagi ya. Sebenarnya yang saya tengok di sini, Indonesia sangat mengharapkan juga Piala Dunia itu berlangsung ya, dan bukan saja Indonesia, di Malaysia juga saya sendiri ya mengharap sangat Piala Dunia dapat berlangsung di Indonesia, paling dekat dengan negara saya, sekiranya berkunjung ke sana dekat ya, dan mengharapkan dapat memberi sokongan terhadap pasukan timnas Indonesia untuk Piala Dunia ini. Tetapi karena FIFA mengambil alasan yang penolakan Israel itu menjadikan tidak jadi ini tuan rumah ya di Indonesia. Jadi inilah sebenarnya yang kita boleh lihat ya, apakah fungsi FIFA dan dia punya kedudukan ataupun pendirian FIFA bagaimana. Bagaimana pendirian FIFA itu. Jadi kalau saya biar yang ramai yang diikut ataupun ambillah yang majoriti ya, maksudnya penyertaan untuk Piala Dunia ini lagi ramai ya, tapi gara-gara satu tim ya dari Israel yang menyebabkan ini terbatal semua untuk diadakan di Indonesia. Saya rasa tidak adil begitu. Kalau Rusia dia boleh lakukan begitu, kenapa Israel dia tidak berani lakukan begitu? Nah, itulah yang banyak menjadi persoalan ya. Sebenarnya FIFA ini bagaimana dia punya pendirian ini, begitu. Jadi semoga FIFA dapat melihat ya balik suasana apa yang telah berlaku dan kenapa
tim Israel ini banyak negara tolak. Kenapa? Biar FIFA berpikir begitu. Jadi apapun, inilah negara-negara yang sama-sama dengan negara Indonesia ya, yang turut menolak bertanding lawan Israel ya. Jadi apapun, semoga pendirian kita kekal ya, kekal untuk marwah dan juga untuk kita menunjukkan bahwa solidaritas ataupun bagaimana kita amat inginkan kedamaian dan juga amat sayangkan Palestina ini, saudara kita ya. So itu saja dari saya. Bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian boleh komen di bawah. Jadi harapan saya semoga pasukan timnas Indonesia jangan mudah berputus asa. Saya yakin dan percaya pasukan timnas Indonesia akan lebih maju lagi ke hadapan ini. Ini bukan dia punya nokta ataupun titiknya ya. Ini adalah satu cabaran. Saya yakin dan percaya Indonesia pasti dapat membuktikan timnas Indonesia boleh maju ke hadapan dan juga dapat juga mengangkat nama ataupun negara Indonesia itu di perlawanan-perlawanan yang akan datang nanti. Nah, itulah. Jadi itu saja untuk kali ini guys. Kita bertemu lagi di video akan datang. Saya minta maaf kalau ada kesalahan fakta ya. Dan semoga Malaysia dan Indonesia ya, kita sama-sama negara tetangga, sama-sama kita mendoakan agar negara kita, kedua negara ini sentiasa kompak, baik ya, akrab dan juga tanpa sebarang masalah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.